Seorang pria ditemukan meninggal di pinggir Jalan Raya Rawamangun, Jakarta Timur setelah diswab antigen. Korban terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan menggunakan APD lengkap, petugas langsung membungkus korban yang ditemukan tewas di pinggir Jalan Raya Rawamangun, Jakarta Timur dengan kain kafan dan plastik. Proses ini dilakukan karena hasil antigen korban diketahui reaktif COVID-19. Korban bernama Sobekti, 66 tahun, warga Tanjung Priok dan tinggal seorang diri. Pengecekan tes antigen oleh Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung bahwa yang bersangkutan adalah antigennya positif. Kagak ada keluarganya apa? Kagak ada keluarga? Setelah kami berkoordinasi dengan kelurahan Sungai Bambu bahwa yang bersangkutan tidak ada keluarga lagi. Istrinya juga sudah. Tak lama kemudian, peti jenazah dan ambulans dari Puskesmas Rawamangun tiba di lokasi. Petugas selalu membungkus peti mati dengan plastik dan menyemprotkan disinfektan sesuai prosedur COVID-19. Jenazah kemudian disolatkan oleh para petugas dan dibawa ke TPU Rorotan, Jakarta Utara untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Kementerian Agama mengadakan Hening Cipta Indonesia pada pukul 10:07. Hening Cipta menjadi momen untuk mendoakan para tenaga kesehatan, relawan, dan pasien COVID-19. Suara sirine dari mobil patroli petugas kepolisian menandakan dimulainya mengheningkan cipta tepat pada pukul 10:07 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Pengendara yang melintas di ruas Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sejenak diberhentikan petugas gabungan untuk mengheningkan cipta. Selama 60 detik, warga dan petugas menundukkan kepala memberikan penghormatan sekaligus mendoakan ribuan orang yang meninggal dunia akibat COVID-19. Hening Cipta Indonesia dilakukan di Jalan Raya Ahmad Yani, Surabaya. Warga yang melintas, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, diminta polisi berdiri dan turun dari kendaraannya. Dengan hikmat pengguna jalan dan polisi berdoa bersama. Tak ketinggalan pemirsa, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, petugas dan pengguna jalan bersama-sama mengheningkan cipta di seluruh titik penyekatan. Sirine dari mobil patroli Satlantas Polresta Palangkaraya ini menandakan dimulainya hening cipta selama 60 detik. Hening cipta digelar di 15 titik penyekatan dalam kota Palangkaraya, dilaksanakan oleh petugas gabungan dari Satlantas Polresta Palangkaraya, Polda Kalimantan Tengah, TNI, dan Dinas Perhubungan setempat. Pemirsa, 7 tenaga kesehatan di Jawa Timur meninggal dunia akibat COVID-19. 7 orang yang meninggal menambah daftar panjang tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19. Tenaga kesehatan di Jawa Timur kembali berduka. 7 perawat meninggal dunia akibat COVID-19. Ketujuh pejuang kesehatan tersebut adalah Siti Julaika, perawat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Sebelum meninggal, perawat 56 tahun itu sempat dirawat selama 9 hari di Rumah Sakit Prima Husada, Singosari, Malang. Berikutnya adalah perawat Lilik Nur Hayati, Suwardi, Ahmadi, Nur Mufidah, Zea Nur Ida Afifatun, dan Sri Muwardi. Keenamnya gugur akibat terpapar COVID-19 setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit tempat bertugas. Para tenaga perawatan ini mengalami suatu stres ya dengan lonjakan ini, dan itu juga memperparah kondisi. Oleh karena itu, jaminan termasuk pemeriksaan secara berkala itu harus dilakukan secara terus-menerus, termasuk pada teman-teman yang saat ini mungkin sedang dirawat ya, termasuk di isoman, ini juga menjadi. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Timur mencatat sejak Januari hingga bulan Juli, 74 perawat di Jawa Timur meninggal dunia. Akhir Juni lalu, Liza Putri Noviana, tenaga kesehatan di Wisma Atlet Jakarta meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Mendiang Liza Putri merupakan nakes pertama yang gugur saat bertugas di Wisma Atlet. Rekan-rekan sesama nakes memberi penghormatan terakhir sebelum Liza dibawa untuk dimakamkan di Cilacap, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Penularan varian Delta di Indonesia belakangan membuat banyak tenaga kesehatan terpapar COVID-19 bahkan meninggal dunia. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Warigit Dri Atmoko, yang akrab disapa dengan Dr. Yongki. Selamat siang, Dr. Yongki. Ya, selamat siang. Dr. Yongki, jika dibandingkan dengan sebelum adanya varian Delta, saat ini bagaimana kondisi tenaga kesehatan menghadapi pandemi? Ya, baik. Untuk varian jenis Delta ini memang yang pertama dia sangat infeksius sehingga penyebarannya juga sangat cepat ya. Dan juga memang untuk varian Delta ini itu ditengarai memiliki spesifikasi yang memang dia cenderung ke usia muda. Dan untuk nakes kita memang karena kemarin cukup banyak ya untuk penyebarannya ini dan cukup cepat ya, cukup banyak dan cukup cepat sehingga posisi kami nakes sempat dan memang bisa dibilang kewalahan ya, karena antara jumlah pasien yang kemudian mengantri di IGD dan dengan jumlah SDM sumber daya nakes sendiri perbandingannya mungkin tidak sebanding. Juga tenaga kita juga memang ketika ada nakes yang mungkin terkena COVID, otomatis tenaga SDM-nya akan berkurang dalam merawat pasien-pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit dan juga di puskesmas. Barangkali begitu, Wilson. Baik, Dr. Yongki, ya. Mengapa sebenarnya tenaga kesehatan ini bisa terkena COVID-19? Karena kan kalau kita misalnya melihat dari media-media dan juga video yang diberikan kepada kita bahwa tenaga kesehatan ini full memakai APD, sarung tangan lengkap, bahkan untuk kaki juga ada alasnya, ada bagian luarnya untuk menutupi tubuh tenaga kesehatan. Kenapa ini sebenarnya tenaga kesehatan bisa terkena COVID-19 ini, Dok? Baik, terima kasih Wilson. Jadi memang kalau kebetulan kemarin saya juga baru saja recovery nih ya dari COVID-19, saya kemarin kena COVID, dan memang itu ada beberapa kemungkinan ya, baik itu dari lingkungan kita kerja ya, kadang kita memang untuk yang terbaru ini varian Delta ini kita sangat tidak diperbolehkan untuk makan bersama ya. Kemudian bahkan untuk keluar rumah pun kita diwajibkan menggunakan double masker. Dan yang berikutnya yang perlu kita perhatikan dan sangat harus hati-hati adalah klaster keluarga. Nah memang itu yang paling penting, klaster keluarga, lingkungan kita ya. Misalnya di dalam lingkungan saya, kakak saya dokter atau mungkin saudara saya ada yang dokter, dan itu juga kita harus benar-benar di dalam klaster keluarga ini kita perhatikan ya. Karena misalnya di rumah sakit kita pakai full face gitu ya, APD yang sangat lengkap. Kadang juga mungkin ada saya pribadi misalnya ya, kita keteledoran, mungkin saya pribadi mungkin di rumah, atau ada yang karena Delta ini sangat mudah menyebar ya, sehingga kita sering kecolongan gitu. Intinya bisa juga terjadi di luar rumah sakit. Baik, terima kasih Dr. Yongki. Kita harapkan semoga semua tenaga kesehatan bisa sehat selalu sehingga bisa menjalankan tugasnya. Terima kasih Dr. Yongki telah bergabung bersama kami. Pemirsa, seorang warga merelakan rumahnya untuk menjadi tempat isolasi pasien COVID-19. Selengkapnya usai jeda.